Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga sore hari ini semua dalam keadaan baik di tengah situasi yang lagi pandemi dan sehat semua. Saya ingin memberikan satu tanggapan lah ya terhadap satu viralnya video yang berkaitan dengan satu kegiatan yang kebetulan saya ikut di dalamnya ya, dalam satu peranan tertentu. Kegiatan yang dikenal sekarang ini menjadi sangat populer itu pasar muamalah. Nah, pasar muamalah itu sendiri sebetulnya adalah upaya untuk menghidupkan perekonomian rakyat lah di tengah situasi yang lesu ini. Maka kita harus gerakan perdagangan, terutama di kalangan rakyat kecil, dan pasar muamalah memfasilitasi para pedagang kecil ini untuk bisa berjualan tanpa harus membayar sewa ya, karena sewa itu sendiri sudah membebani pedagang, membebani konsumen. Jadi prinsip pertama dari pasar muamalah itu, pasarnya sendiri adalah tidak ada sewa. Jadi semua tempat-tempatnya adalah tempat lapangan terbuka, tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang memiliki, kecuali digunakan ya. Jadi yang paling betul itu adalah tanah wakaf. Nah, kalau di sini belum menjadi tanah wakaf, tapi dipinjamkan untuk dipakai oleh para pedagang. Nah, jadi yang kedua ya dengan sendirinya karena dia terpakai secara umum, pedagang bebas keluar masuk, siapa saja boleh masuk di sini, tidak ada urusan dengan agama, tidak ada urusan dengan partai politik, tidak ada urusan dengan aliran ormas dan sebagainya ya. Pokoknya ini masyarakat biasa, siapa yang ingin berdagang dia datang, bahkan yang lewat juga sering lewat, mampir ikut jualan, dipersilahkan gitu. Ya, jadi di sini kalau dilihat mana pasarnya, yang ada lapangan parkir. Tapi kalau hari Ahad pasar muamalah ya banyak pedagang dengan tidak 10-12 lapak yang disediakan, jadi pedagang tinggal datang para dagangan. Nah, lalu yang lain juga di sini tidak ada pemaksaan menggunakan alat tukar ya. Jadi Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran itu bahwa kita tidak boleh mengambil harta saudara kita secara paksa gitu. Makanya kalau di kalangan perdagangan itu dikenal yang namanya perdagangan sukarela. Perdagangan itu harus rela sama rela. Jadi kalau ada orang mau membeli jagung tapi dibayar pakai beras, ya kalau rela sama rela boleh gitu. Mau membeli baju dibayar pakai kedelai, boleh rela sama rela gitu. Nah, itu yang digunakan dalam prinsip perdagangan di pasar muamalah ini. Jadi karena itu di sini memang alat tukar apa saja boleh dipakai kecuali mata uang asing. Nah, mata uang asing, dinarkah namanya, dirhamkah namanya, dolarkah namanya, rialkah namanya, haram di pasar muamalah, tidak boleh ya. Nah, tapi selain itu kalau yang berupa mata uang di negara ini ya rupiah ya, berlaku, diterima ya kan. Jadi kalau ada pedagang jualan tisu di sini, ada nenek-nenek dulu rutin jualan tisu, dia maunya dibayar pakai rupiah ya, berlaku jual dengan rupiah. Nah, tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, kalau ada orang membawa beras mau dibayar buat jagung boleh, mau pakai koin emas dibayarkan, kalau barangnya besar ya boleh, koin perak dibayarkan boleh. Nah, yang kemarin menjadi ramai itu sepertinya adalah karena adanya koin perak dan koin emas dan koin tembaga yang juga berlaku sebagai alat tukar sukarela. Jadi yang harus dipahami adalah bahwa koin-koin ini bukan uang, jelas bukan mata uang. Ini adalah seperti halnya jagung atau cincin atau kedelai tadi itu. Kalau orang datang sini, saya mau tukar madu sampean dengan 1 perak, boleh. Nah, jadi ini ya saya perlihatkan di sini koinnya ini supaya orang tidak rancu ya. Jadi koin yang beredar di sini ini yang disebut koin perak. Nah, ada yang namanya 1 perak, ada setengah perak, atau 2 perak. Nah, kelihatannya yang menjadi ramai adalah karena di situ ada kata-kata dinar atau dirham kecil. Nah, tapi ini bukan namanya, bukan nama koin ini adalah dinar dan dirham. Nama koin ini adalah koin perak, seperti yang tertulis di atas koinnya. Begitu juga yang emas ini, koin emas. Nah, tapi di dalam tradisi Islam kita mengenal satuan berat itu dengan istilah dinar atau dirham. Ya, seperti kalau kita sekarang ini menimbang beras berapa gram, 1000 gram. Nah, itu kan istilah yang umum dipakai.
Di dalam perdagangan Islam, dalam muamalah, satuan berat itu dikenal dengan sebutan miskol atau dinar, yaitu 4/4 gram. Makanya di dalam koin itu juga ditulis bahwa 1 perak adalah sama dengan 1 dirham, yang sama dengan 2,97 gram perak. Nah, semuanya tertulis di atas koinnya ini, gitu ya. Nah, jadi kata dinar dan dirham yang ada di dalam koin-koin ini tidak ada hubungannya dengan dinar Irak atau dengan dinar Bahrain atau dirhamnya dengan dirham Emirat Arab dan sebagainya, ya. Nah, jadi ini bukan nama uang. Kata dinar dan dirham dipakai oleh sebagian negara menjadi nama mata uang mereka. Tapi yang kita urus di sini adalah koin perak dan koin emas yang sebetulnya tujuan utamanya adalah alat untuk membayar zakat. Ya, itu sebabnya harus dipahami. Dan apa tujuan pasar muamalah ini? Adalah untuk memfasilitasi para penerima sedekah zakat kita, ya, mustahik, untuk bisa menukarkan koin dirhamnya menjadi barang, gitu ya. Jadi kalau mau pakai istilah jual beli nggak tepat. Di sini tidak ada jual beli, yang adalah tukar menukar. Orang dibagikan zakat berupa koin 1 perak atau 1 dirham, karena satuannya adalah dirham atau 2,95 gram. Yang dibawa ke sini, ketemu sembako, dia tukarkan sembako. Ketemu madu, dia tukarkan madu. Apapun yang dia perlukan itu ditukarkan dengan koin perak, koin emas, dan yang lain-lain, terserah. Gitu. Nah, jadi di dalam poster-poster pasar muamalah itu, dan perlu diketahui bahwa pasar muamalah ini bukan cuma di Depok, ada di mana-mana. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai memahami dan menyadari, ya, ada pasar yang menggunakan bambu sebagai alat tukar, ada pasar yang menggunakan potongan kayu sebagai alat tukar, ada yang menggunakan kreweng sebagai alat tukar. Nah, ini teman-teman yang mengerjakan yang disebut pasar muamalah ini menggunakan apa saja, tidak dibatasi, ya, kecuali mata uang asing, mau itu real, mau itu dinar, mau itu dirham, tidak boleh. Gitu. Selain itu boleh. Gitu. Nah, jadi ini ada kesalahpahaman yang umum karena ada satu video yang viral yang tanpa konfirmasi pada kami, tanpa cross check, membuat jadinya adalah kebohongan dan fitnah dan kedunguan yang dasarnya adalah tidak tahuan, tidak pahaman. Yang mereka pikir karena ada istilah dinar dan dirham, maka itu kaitannya dengan mata uang, ya, mata uang asing, dan karena itu kemudian dikait-kaitkan dengan undang-undang mata uang yang sudah barang tentu, ya, seperti kata undang-undang mata uang, satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah rupiah, gitu. Tidak ada di sini mengatakan bahwa ada alat pembayaran lain yang sah selain rupiah, gitu ya. Nah, tapi kalau orang mau menukarkan jagung dengan beras, ya, tidak ada larangan. Dengan kata lain, semua transaksi yang terjadi di pasar muamalah ini tidak ada yang bertentangan dengan hukum. Nah, satu lagi yang perlu saya klarifikasi juga, ada yang mengait-ngaitkan dengan urusan politik. Katanya ada kampung Turki lah, ada khilafah lah, dan sebagainya. Di sini ada kampung namanya kampung Rawakalok. Nah, kalau kampung Rawakalok ada. Kalau kampung Turki nggak ada. Kalau topi merah Vestum itu di pasar nggak ada yang jual. Ya, hanya gara-gara di shoot mungkin ada topi warna merah, dibilang kampung Turki. Gitu ya. Nah, jadi itu sama sekali tidak ada. Tidak benar. Jadi masyarakat tenang saja, dan saya mengimbau juga mereka yang tidak tahunya baru setengah-setengah, cari tahu, jadi tidak menimbulkan fitnah, tidak menyebar kebohongan, tidak mengaitkan dengan hal-hal yang di luar tujuan kita. Tujuan kita ini adalah satu, menggerakkan perekonomian masyarakat, yang kedua adalah membagi sedekah, gitu ya. Jadi untuk urusan zakat ini jelas dilindungi dengan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Justru karena dengan Undang-Undang Zakat itulah maka koin emas dan koin perak ini harus dicetak. Karena undang-undang itu mengatakan dalam yang pertama, harta yang harus wajib dizakati adalah emas dan perak. Dan karena itu membayarkannya pun harus dengan emas dan perak. Sebagaimana ketentuan syarat Islam yang disebutkan dalam undang-undang itu, bahwa pengaturan dan pengelolaan zakat itu harus mengikuti syarat Islam. Jadi kalau Anda punya padi, zakatnya dibayar dengan padi. Anda punya kambing, dibayarkan dengan kambing. Nah, kalau hartanya adalah harta moneter, maka harus dibayar dengan nukut. Hartanya harta perdagangan, jual komputer, jual mobil, nggak dibayar dengan mobil.
jualan karpet tidak dibayar dengan karpet, melainkan harus dibayar dengan emas atau perak. Nah, kalau tidak ada koin emas dan koin perak ini dengan satuan miskol dan kirat, atau yang bahasa populernya adalah dinar dan dirham, undang-undang itu tidak bisa dijalankan. Gitu ya. Nah, itu sebabnya sekarang kalian siapa yang menerbitkan dinar dan dirham? Yang pertama-tama mencetak dinar dan dirham sini ada PT Antam, BUMN, Peruri, percetakan uang Republik Indonesia itu mencetak dinar dan dirham. Ya, yang kemudian diikuti oleh beberapa sultan, beberapa komunitas jamaah menerbitkan koin emas dan perak yang memang disebutnya dinar dan dirham. Itu sebutan awam, gitu ya, karena dinar dan dirham sekali lagi mengacu pada satuan berat, gitu. Yang betul adalah ini koin emas, koin perak, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari segi itu, maka tidak ada satupun undang-undang yang kita langgar. Bahkan kalau tidak ada koin emas dan perak ini, undang-undang zakat tidak berlaku, gitu. Jadi kita sangat membantu pemerintah untuk supaya kesejahteraan masyarakat melalui zakat itu dilaksanakan dengan baik. Dan kita ingat bahwa emas dan perak ini punya nilai yang akan menyelamatkan harta masyarakat itu sendiri, ya. Jadi sekarang ini emas dan perak hanya dikuasai oleh orang-orang kaya, ditimbun, ya, ditimbun, dikuasai orang kaya, tidak beredar. Dengan dikembalikan menjadi koin emas dan perak yang kita sebut dinar dan dirham secara awam, itu emas itu berada di fakir miskin. Ini tanah baru ini, fakir miskin semua yang punya koin dirham ini, ya, karena mereka menerima pembagian zakat secara rutin di Medan, di Banda Aceh, di Cirebon, di Jogja, semua dasarnya adalah pembagian sedekah dan zakat, ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini semuanya menjadi clear. Sekali lagi, masyarakat yang belum mengerti cari tahu, pelajari dengan baik-baik, dan pihak-pihak yang lebih tidak tahu lagi ya datang ke sini minta penjelasan supaya clear, ya. Dan pihak berwenang juga sudah datang ke sini, semua pihak nih, dari pihak kepolisian, dari Mabes, dari Polres, dari Polda, dari kejaksaan, dari kelurahan, semua sudah datang, tidak menemukan hal-hal yang ada unsur-unsur melanggar hukum, gitu ya. Kita tertib hukum, dan sekali lagi justru di sini salah satu aturannya adalah bahwa di sini tidak boleh ada mata uang asing yang dibawa, karena pernah kejadian ada orang membawa real Arab, ditolak, tidak boleh berjual beli pasar muamalah dengan real Arab, atau kalau ada yang membawa dirham Kuwait tidak boleh, gitu ya. Di sini berlaku alat pertukarannya apa saja selain mata uang asing, ya. Mau pakai beras boleh, pakai madu boleh, pakai jagung boleh, pakai emas boleh, pakai perak boleh, pakai rupiah boleh, gitu ya. Jadi di sini clear semuanya bahwa semua yang diberitakan oleh pihak tertentu entah dengan motif tujuan apa itu tidak benar, ya. Jadi saya dengan ini resmi mengatakan juga mewakili teman-teman pedagang dan pembeli, karena ini menyangkut masyarakat umum ini. Saya cuma sekedar memfasilitasi, menjejakkan tempatnya, memberikan pemahamannya, tapi semua yang bergerak dalam urusan ini namanya muamalah adalah masyarakat umum. Gubernur ada yang pernah datang, wali kota ada yang pernah datang, ya kan, jenderal ada yang pernah datang, ikut bertransaksi, itu namanya pasar, gitu ya. Nah, jadi insya Allah tidak menimbulkan sesuatu persoalan apapun. Jadi bagi mereka yang juga menyelenggarakan pasar muamalah itu dimanapun, silahkan terus berjalan sesuai dengan koridor aturan yang ada, dengan kaidah-kaidah, dan juga sesuai dengan adab dan akhlak di dalam Islam. Saya kira demikian. Assalamualaikum